بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي زين في قلوبنا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mencoba memperhatikan seksama apa hikmah di balik kurban yang Allah syariatkan ini. Pertama, bahwasanya pada setiap helai bulu kurban yang ada ini akan memberikan ganjaran pahala, dan itu menunjukkan luar biasanya banyaknya pahalanya, karena helai bulu hewan kurban baik sapi maupun onta termasuk domba tentu kita tidak mampu menilainya. Ada sebuah riwayat sebagaimana dirilis oleh Imam Abi Dawud dari Zaid ibni Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah kalangan sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil adhahi, sebenarnya kurban ini apa sesungguhnya? Qala, kata beliau, sunnat abikum Ibrahim, itu adalah merupakan sunnah dan tradisi yang diajarkan oleh Nabi bab ayah kalian yaitu Ibrahim. Qalu, sahabat kembali bertanya, fama lana fiha ya Rasulullah, lalu apa yang kami dapatkan dari kurban tersebut wahai Rasulullah? Qala, maka kata Rasulullah, bikulli sya'ratin hasanah, sungguh setiap bulunya akan mendapatkan pahala satu, dan kita tahu satu pahala minimal 10 kali lipat dan akan dilipatkan hingga 700 sesuai dengan nilai keikhlasan kita. Qalu fasuf ya Rasulullah, mereka menyatakan, lalu bagaimana bulu-bulunya ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah, sungguh setiap satu helai bulunya juga merupakan satu kebaikan. Demikian riwayat Ahmad dan Ibnu Majah terkait dengan hadis ini. Lalu kemudian di antara hikmah kurban yang kedua ini adalah bahwasanya kurban menunjukkan level atau menunjukkan kualitas keislaman dan keimanan seseorang. Walaupun sifatnya sunnah, bahkan hampir level wajib, kita sebut muakkadah, ditegaskan oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dirilis oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab sunan mereka. Rasulullah SAW menyatakan, man kana lahu sa'ah, siapapun memiliki keluasan rezeki, walam yudhahi, namun dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, sungguh aku agak tidak nyaman dan tidak enak kepada muslim demikian yang punya kemampuan finansial lalu kemudian tidak berkurban. La yaqrabanna musallana, jangan mendekat dululah ke tempat-tempat ibadah. Artinya itu seolah menunjukkan Rasulullah kurang simpati kepada mereka yang memiliki keluasan rezeki namun tidak berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk daripada hikmah kurban, bahwasanya ibadah kurban ini adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali dirangkaikan dengan salat sebagaimana kita bahas sebelumnya, yaitu fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan kurbanlah. Termasuk di doa iftitih kita sebut inna salati wa nusuki, sungguh salatku dan kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, begitupun matiku, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dirilis oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini adalah hasan gharib. Rasulullah menegaskan, ma'amila abnu Adam, sungguh anak Adam tidaklah mengamalkan atau melaksanakan sesuatu yauman nahr,
pada hari Nahr, yaitu 11, 12, 13, amalan sebuah kegiatan ahabba ilallah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hiraqati dam, dibanding menumpahkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, sungguh kurban ini akan datang pada hari kiamat, dikuruniha dengan tanduknya, juga wa adlafiha, demikian pula kuku-kukunya, wa asy'ariha, demikian pula bulu-bulunya, wa innad dama la yaqa' minallahi azza wa jalla bimakan, sungguh darahnya akan tertumpah di sisi Allah Subhanahu wa taala dimakan di sebuah tempat, qabla an yaqa' 'alal ardi, sebelum darahnya sendiri itu sampai ke tanah ataupun ke bumi ini. Ini menunjukkan begitu cepatnya pahala kurban dicatat, belum darahnya menyentuh tanah, namun di sisi Allah sudah tercatat. Kata Rasulullah, fasibu biha nafsan, maka hiburlah jiwa-jiwa atau orang-orang yang miskin maupun orang-orang yang lemah secara finansial dengan daging kurbanmu, supaya mereka pun merasakan nikmatnya makanan enak dan mereka pun bisa menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek lain daripada hikmah ataupun keutamaan kurban ini adalah bahwasanya kurban adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama, terutama kalangan du'afa. Dalam riwayat Muslim sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ayyamut tasyrik, bahwa hari-hari tasyrik itu ayyamu aklin wa syurb, itu adalah waktu-waktu untuk makan enak, wa syurb, dan menikmati minuman, wa dzikr, namun bukan sekadar makan dan minum tetapi sekaligus memperbanyak zikir, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, au dzikrillah, atau mengokohkan perasaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk bahwasanya ibadah kurban ini adalah ibadah yang masuk kategori utama, karena seperti tadi kita katakan dirangkaikan dengan ibadah utama, yaitu salat, yang Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, sungguh salatlah murni karena Allah dan berkurbanlah. Bahkan kemudian kurban ini merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah syiar khusus. Dikatakan di surah Al-Hajj, wa likulli ummatin ja'alna mansaka, setiap umat kami jadikan dan kami berikan aturan kurban, liyadhkurusmallah, agar mereka senantiasa mengingat keagungan Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas hewan ternak yang telah Allah karuniakan. Fa ilahukum ilahu wahid, sungguh Tuhan kalian adalah Allah yang Maha Esa. Falahu aslimu, hanya kepadanya kalian menyerahkan diri. Wa basyiril mukhbitin, kasihlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ke-7, mengenang ujian kecintaan Allah kepada Nabiullah Ibrahim, dan ini sudah kita jelaskan dalam sejarah kurban di era Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan hikmah-hikmah ini kita bisa diberikan pemahaman sebagaimana amal dalam kehidupan sehari-hari sebagai muslim yang kokoh imannya kepada Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, faman yu'tal hikmah, siapapun yang diberikan kemampuan memahami hikmah-hikmah di balik kebaikan dan ajaran Islam ini, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.